Kali ini kelompok kami akan mempresentasikan bagaimana cara perawatan mesin EV. Yang pertama yang harus kita lakukan untuk merawat sistem EV yaitu memeriksa baterai. Pertama-tama yang harus diperiksa baterai yaitu tegangan baterai dengan menggunakan ampometer. Saja kita ukur. Kita tempelkan kabel negatif baterai ke terminal negatif baterai dan positif ke terminal positif baterai. Dan kita lihat di bahwa hasil baterai ini sebesar 12 volt. Jadi kondisi baterai, tegangan baterai ini dalam keadaan baik karena baterai ini mempunyai tegangan sebesar 12 volt. Selanjutnya yang harus diperiksa dari baterai itu BJ elektrolit dengan menggunakan hidrometer. Kita masukkan hidrometer ke dalam tutup baterai, kemudian diukur. BJ elektrolit akan menaik ke gas sumbu ini. Jika BJ elektrolit di warna merah, maka air acu dari baterai sudah buruk. Jika di warna putih dalam keadaan baik dan di warna hijau masih keadaan baik. Dan di sini kita periksa dalam keadaan buruk, yaitu di posisi di berwarna merah sebesar 1150. Ya, kita masukkan kembali cairan BJ elektrolitnya. Begitulah cara mengecek baterai. Kita akan memeriksa kondisi oli. Yang pertama, lepas stick oil. Lalu kita lihat secara visual, yaitu jika oli berada pada posisi F, maka kondisi oli bagus. Kalau jika di tengah-tengah, maka mesti ditambahkan, dan jika kalau dalam posisi L, maka oli harus diganti. Itulah. Saya akan memeriksa sistem pendingin. Yang pertama, saya akan memeriksa tutup radiator dulu, apakah masih bagus atau harus diganti. Kita lihat dulu. Tutupnya masih bagus, boleh kita pakai lagi. Yang kedua, saya akan kali kipas dulu. Keadaannya masih bagus, belum ada yang harus diganti. Yang ketiga, saya akan mengecek air pendingin, apakah masih ada, apakah kurang. Airnya kurang, harus ditambahkan. Dan yang satu lagi, saya akan memeriksa kebocoran pada sistem pendingin, apakah bocor, apakah enggak. Sistem pendinginnya bagus, tidak ada kebocoran. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya akan memeriksa kondisi busi dan kompresi. Pertama-tama kita lepas dulu jaring udara. Kemudian kita lepas baut dari koil menggunakan kunci. Kemudian kita lepas koil dari soketnya. Saya akan membuka busi untuk diukur. Kemudian lepaskan busi. Kemudian kita akan mengukur setelah busi dan kondisi busi. Berarti
Kemudian kita akan mengukur celah busi menggunakan pilar G dengan standar 0,70 mm. Kondisi busi masih baik. Selanjutnya kita akan memeriksa kompresi tester menggunakan alat kompresi tester. Setelah compression tester terpasang, maka kita lepaskan sensor crankshaft atau CKPMPS. Kemudian kita posisikan kunci kontak dengan starter selama 3 detik. Hasilnya adalah 8,5 mm kilogram per cm persegi. Itulah hasil dari compression tester. Kemudian kita pasangkan busi kembali. Itulah hasil compression tester dan kondisi busi. Sekian. Selanjutnya kita kita lepas juga lawannya. Lalu kita bala-bala lagi. Lalu kita bisa caranya cara kedua. Kalau kotor kita bisa bersihkan dengan kompresor. Jikalau saringan udara ini kotor atau ada debu yang menempel, maka saringan udara ini harus dibersihkan dengan menggunakan kompresor. Dan jikalau saringan udara ini baik tidak ada debu yang menempel, maka saringan udara ini masih layak untuk dipakai. Selanjutnya kita akan mendeteksi kerusakan pada sensor pada mesin FI. Pertama-tama masukkan scanner atau OBD pada DLC atau data link connector. Kemudian on-kan kunci kontak atau bisa juga hidupkan mesin. Selanjutnya operasikan scanner, yaitu tekan enter. Terus kita pilih ada Toyota, Honda, Daihatsu atau Mazda, Mitsubishi. Kemudian kita pilih Daihatsu karena mesin ini adalah mesin Daihatsu. Terus enter lagi dan tunggu beberapa saat. Dan inilah hasilnya. Yang pertama, sensor yang rusak ialah intake air manifold pressure sensor signal. Selanjutnya, intake air temperatur sensor. Intake air temperatur sensor. Selanjutnya, knock sensor signal. Selanjutnya, EAT atau CPT communication atau receiver. Dan yang selanjutnya ABS communication atau dan selanjutnya the fault out is not. Ya, dan inilah sensor yang rusak. Terus kita exit dan lepas scanner pada DLC dan kemudian selesai.